Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Hidayat Karismadi, NIM S1S12086. Di sini materi yang saya akan bahas adalah aljabar linear. Subpokok pertama yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV. Ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan penggunaan matematika, seperti menentukan harga suatu barang, mencari keuntungan penjualan, sampai menentukan ukuran suatu benda. Bentuk umum SPLDV. Persamaan pertama, Px tambah Qy sama dengan R. Persamaan kedua, Vx tambah Vy sama dengan Z. Keterangannya di sini, X dan Y merupakan variabel dengan pangkat 1. Pq, Vw merupakan koefisien, R dan Z merupakan konstanta. Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, terdapat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan SPLDV, yaitu 1. Mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel, biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDV. Yang ketiga, mencari solusi model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLDV, yaitu pertama, metode grafik. Pada metode grafik, kita akan menggambarkan grafik dua buah persamaan yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Cara yang paling mudah untuk menggambarkan grafik adalah dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berdasarkan contoh di atas, kita dapat menentukan titik potong dari masing-masing persamaan sebagai berikut. Dari persamaan 1, min X tambah Y sama dengan 70. Saat seperti yang ada di gambar ini, min X terus tambah Y sama dengan min 70. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 70, sehingga diperoleh titik X, Y dalam kurung sama dengan dalam kurung 0,70. Saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan min 70, sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan dalam kurung min 70, 0. Bentuk grafiknya seperti ini. Dari persamaan 2x kurang Y sama dengan 30. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 30, sehingga diperoleh titik dalam kurung S, Y sama dengan dalam kurung 0, min 30. Saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan 15, sehingga diperoleh titik dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung X 15,0. Bentuk grafiknya seperti ini. Jika kedua grafik di atas digabung, maka diperoleh grafik sebagai berikut. Yang ada di gambar ini, kita memiliki titik potong di 100,170, sehingga diperoleh titik potong dari kedua garis, yaitu dalam kurung S, Y sama dengan 100,170, sehingga kita telah memisahkan panjang tali dengan variabel X dan tinggi dengan variabel Y. Jadi sudah dapat ditentukan berapa panjang tali dan juga tingginya. Jawabannya adalah 100 untuk panjang tali dan 170 untuk tinggi. Metode grafik ini biasanya berguna jika nilai koefisien dan nilai konstanta dari persamaan bukan merupakan bilangan bulat, sehingga lebih baik digambarkan untuk memudahkan mencari nilai X dan Y-nya. 2. Metode eliminasi. Metode yang kedua adalah metode eliminasi.
Metode ini bertujuan mengeliminasi salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Caranya dapat kamu lihat pada contoh di bawah ini. Persamaan 1, min X tambah Y sama dengan 70. Persamaan 2, 2X kurang Y sama dengan 30. Untuk mencari nilai X, samakan koefisien Y. Min X tambah Y sama dengan 70, 2X kurang Y sama dengan 30. Karena koefisien dari kedua sama sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y. Min X tambah Y sama dengan 70, 2X kurang Y sama dengan 30. Di sini min X tambah 2X sama dengan 0 atau sama dengan 1, X kita bisa umpamakan dengan X. Di sini 70 tambah 30 sama dengan 100. Untuk mencari nilai Y, samakan koefisien X. Min X tambah Y sama dengan 70 dikali 2, terus untuk persamaan 2, 2X min Y sama dengan 30 dikali 1. Agar koefisien X persamaan sama, maka kalikan persamaan 1 dengan 2 dan kalikan persamaan 2 dengan 1. Selanjutnya selesaikan dengan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai X. Min 2X ditambah dengan 2X sama dengan 0. Terus 2Y ditambah dengan min Y sama dengan 1 atau bisa ditulis Y. 140 ditambah 30 sama dengan 170. Berdasarkan metode eliminasi diperoleh nilai X sama dengan 100 dan nilai Y 170. Jadi dapat diketahui kalau panjang tali adalah 100 dan tingginya adalah 170. 3. Metode substitusi. Metode substitusi bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya. Contoh berikut ini. Persamaan 1 sebagai berikut dan persamaan 2. Untuk mencari nilai X, maka carilah nilai Y terlebih dahulu. Dari persamaan 1, min X tambah Y sama dengan 70, Y sama dengan 70 tambah X. Kemudian substitusi nilai Y ke dalam persamaan 2. 2X kurang Y sama dengan 30, 2X kurang dalam kurung 70 tambah X balas kurung sama dengan 30. 2X kurang 70 kurang X sama dengan 30. X kurang 70 sama dengan 30, X sama dengan 100. Hasil 100 ini yaitu 70 dipindahkan ke seberang sama dengan tersebut menjadi min 70 tambah jadi di sini sama dengan 100. Setelah itu substitusikan nilai X ke persamaan Y. 70 tambah X, Y sama dengan 70 tambah X, Y sama dengan 70 tambah 100, Y sama dengan 170. Berdasarkan metode substitusi diperoleh nilai X sama dengan 100 dan Y 170. Jadi dapat diketahui kalau tinggi adalah 170 dan tali yang dipakai adalah 100. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi yang disebut metode gabungan. Caranya kamu dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X terlebih dahulu. Kemudian ganti variabel X dengan nilai X yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai Y. Persamaan 1 nilainya tetap sama dan persamaan 2. Misalkan kita mencari nilai X terlebih dahulu dan menggunakan metode eliminasi, maka untuk mencari nilai X samakan koefisien Y. Min X tambah Y sama dengan 70, 2X kurang Y sama dengan 30. Karena koefisien dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan
untuk menghilangkan nilai y. Min x tambah y sama dengan 70, 2x kurang y sama dengan 30. Di sini karena koefisien y-nya sudah sama ini y-nya, jadi tinggal ditambahkan saja. 1 tambah plus y tambah min y sama dengan 0. Habis. Min x tambah 2x sama dengan 1. 70 tambah 30 sama dengan 100. Setelah diperoleh nilai x, substitusikan nilai x ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai y. Misalkan dilakukan substitusi ke nilai x ke persamaan 2, maka 2x kurang y sama dengan 30. 2x kurang dalam kurung 70 tambah x sama dengan 30. 2x kurang 70 kurang x sama dengan 30. X kurang 70 sama dengan 30, x sama dengan 100. Berdasarkan metode gabungan diperoleh nilai x sama dengan 100 dan nilai y sama dengan 170, sehingga dapat diketahui kalau panjang tali adalah 100 dan tingginya adalah 170. Perlu diketahui bahwa metode gabungan ini merupakan metode yang paling banyak dipakai untuk menyelesaikan masalah SPLDV. Submateri yang kedua adalah vektor. Sejumlah besaran beserta kuantitas seperti luas, panjang, massa, suhu, dan sejenisnya dapat kita sebut sebagai skalar. Besaran-besaran yang disertai dengan arah tersebut kita disebut vektor. Sebagai contoh, sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan 70 km per jam ke arah barat, kemudian kecepatan dan arah kendaraan ini membentuk sebuah vektor yang disebut dengan kecepatan kendaraan. Contoh lain dapat kita jumpai saat sebuah meja didorong dengan gaya tertentu sehingga mengalami pergeseran tempat. Dalam kasus ini dapat dijumpai sebuah vektor gaya dan pergeseran. Secara simbolis, vektor dapat dinyatakan dengan huruf tebal seperti A, B, C, X, Y, Z atau huruf lainnya. Secara geometrik, sebuah vektor dapat dinyatakan sebagai ruas garis terarah atau anak panah pada bintang dan ruang. Arah panah menunjukkan arah vektor, sedangkan panjang anak panah menunjukkan besaran vektor. Jika sebuah vektor V menggunakan nilai titik awal A dan titik akhir B, maka vektor V dapat ditulis dengan V sama dengan vektor AB, dan secara geometri direpresentasikan seperti di gambar ini. Garis awalan A menuju garis akhir B, dan V-nya ini adalah vektor. Sekian pembahasan materi dari saya.